kita Kampus Uniki. ke kampus Uniki yang ada di Kabupaten Biren. Ruangan administrasinya. Kita mau jumpa Bapak Rektor. Wih. Seru nggak ya? Hah? Bagus. Gimana sih ruangannya? Ini ruang peradilan semu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mulia dimanapun Anda berada, ketemu lagi di channelnya Pak Ulis. Kali ini kita akan berkunjung atau bertemu dengan seorang profesor yang mungkin di Aceh ini sudah sangat terkenal sekali. Ya, siang ini saya dijamu di tempat beliau di daerah Biren, ya, dan kita akan berbincang-bincang sama Pak Profesor. Selamat siang, Pak Profesor. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Profesor Apridar, ya kan, yang juga cukup luar biasa pengalaman beliau dalam di dunia pendidikan. Pada awal, Bang, ini kita mulai dari pertama sekali, ya kan, mungkin kan abang nggak dari sekarang ini nggak gitu langsung profesor gitu kan, mungkin kan awal mulanya abang dulu menekuni sampai ke sini ini dari mana, Bang, apanya, mungkin pendidikannya itu di mana dulu pertama sekali? Kalau kita berbicara masalah pendidikan, kadang-kadang orang mengaitkan terhadap keluarga dan sebagainya. Kalau keluarga memang benar bahwasanya ibunda saya seorang guru mengaji, itu yang pertama. Kalau dilihat dari sisi pendidikan, saya ketika itu mengambil S1-nya di bidang ekonomi. Saat mengambil ekonomi, saya belum terpikirkan menjadi guru ataupun dosen. Namun ketika saya masih di mahasiswa, saya terlibat di HMI, menjadi anggota HMI. Kemudian setelah itu saya mengikuti pendidikan latihan kepemimpinan 2, dan setelah latihan kepemimpinan 2 itu para kader ini yang sudah lulus latihan kepemimpinan 2 itu dibolehkan untuk melanjutkan ke menjadi senior course ataupun pelatihan instruktur. Dari pengalaman pelatihan instruktur yang saya peroleh, ketika itu kami mengikutinya di kepemimpinan 1 di Banda Aceh, kepemimpinan 2 di Padang, pelatihan instruktur ataupun senior course disebutkan di dalam pendidikan HMI itu di Pematang Siantar. Dari situ saya punya pengalaman bahwasanya menarik sekali menjadi seorang guru. Ilmu ini sangat penting dan Allah sudah menyatakan untuk sukses di dunia dengan ilmu, sukses di akhirat dengan ilmu, sukses dunia akhirat juga ilmu. Makanya saya sudah semakin tertarik dengan ilmu, dan saya menjadi instruktur yang pelatihannya bagi terutama untuk LK1 dan LK2 yang dilakukan di Banda Aceh. Kami sering menjadi sebagai instruktur maupun sebagai pemateri di sana. Menjadi pemateri dan instruktur itu karena pelatihannya hampir setiap hari dilakukan di Banda Aceh, itu membuat kuliah saya ini sedikit terteter. Bahkan saya tidak lagi menjadi, kalau sebelum saya bergabung itu indeks prestasi saya itu 3, bergabung dengan kelompok belajar dengan yang sekarang menjadi teman-teman di dosen, saya
justru indeks prestasi turun, tetapi meminati di bidang ilmu ilmu pengetahuan sangat tinggi. Saya sering menjadi peneliti dan bahkan saya selaku mahasiswa digunakan sebagai peneliti oleh kampus dan bahkan kami sampai menjadi juara kedua tingkat nasional dalam lomba karya tulis ilmiah yang dilaksanakan di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Ya. Itu yang terjadi terakhir. Berarti apa namanya Bang, dalam sebuah ini menekuni sebuah organisasi lah Bang ya gitu. Jadi organisasi kemudian tadi saya menarik sekali peran dari ibu juga ya. Mungkin ini yang membuat Abang seperti ini sampai sekarang ini gitu. Kemudian Bang, kalau kita melihat sekarang ini Bang, fenomena pendidikan, dunia pendidikan sekarang ini, menurut Abang bagaimana sekarang ini dunia pendidikan sekarang ini? Kan kalau dulu zaman kita dulu kan nggak seperti sekarang ini. Ini sekarang udah mulai digital, kemudian ada kuliah daring dan sebagainya. Ini menurut Abang gimana nih Bang? Ya, kalau kita pahami dulu pendidikan kita ini cukup konvensional. Dan sistem pembelajaran yang dilakukan itu sangat tergantung kepada guru. Guru yang sangat berperan aktif di dalam melakukan pendidikan. Tetapi setelah kita pelajari metode pendidikan yang bagi orang dewasa, justru istilahnya itu tuturi handayani. Harus lebih dikedepankan itu para siswa untuk berimprove dia untuk melakukan. Hal ini ya, biasalah di dalam metode pendidikan itu banyak metode yang kita lakukan. Tapi walaupun demikian kita harus akui metode yang lama itu banyak sekali keberhasilan yang diciptakan. Justru dengan metode yang baru yang penuh kemanjaan ini kadang-kadang tidak sesukses apa yang kita lihat rata-rata dengan yang lalu. Tetapi kita tidak membandingkan hal tersebut. Yang lebih eloknya kita melihat setiap pendidikan yang kita lakukan itu bagaimana bisa meraih kesuksesan. Di era digitalisasi sekarang ini dengan memperoleh materi yang begitu mudah, dengan komunikasi yang sangat mudah, dituntut kita untuk bisa mengimprove yang lebih lagi dalam memperoleh ilmu pengetahuan tersebut. Kalau dulu saya ingat betul ketika saya mahasiswa itu saya kan karena anggarannya sangat terbatas yang diberikan oleh orang tua, sebenarnya pas-pasan untuk makan, makanya kita berusaha. Saya setiap ke kampus itu naik robur dengan biaya transport robur itu yang paling murah, Rp50. Kalau naik labi-labi itu bagi mahasiswa 100 sampai dengan Rp200. Makanya saya pilih robur. Dan saya setiap 2 hari sekali pulang dari kampus saya nyinggah di perpustakaan yang sekarang disebutkan dengan perpustakaan wilayah. Di sana saya dibolehkan pinjam 2 buku, makanya saya setiap 2 hari harus selesai baca 2 buku. Kemudian besoknya ketika saya datang lagi mengembalikan buku yang sudah saya baca, saya pinjam lagi 2 buku yang lainnya. Disitulah yang membuat saya merasa adanya suatu wawasan yang memacu semangat kita untuk belajar. Berarti ditempa ya Bang ya? Kalau zaman dulu kita kan ditempa gitu. Ya, benar. Sekarang kalau zaman dulu kayak kata Abang tadi, pustaka gitu kita pilih gitu kan. Kalau sekarang ini kan tinggal buka laptop, kemudian HP, kemudian kita sudah dapat informasi gitu. Tapi itu pun juga minat bacanya kurang Bang gitu. Ini kan kalau zaman dulu kita lihat kan ditempa, kan ada sebuah proses yang dilalui gitu kan. Yang sekarang ini kan ada kemanjaan gitu terhadap generasi kita dalam mengimprovekan kemampuan dirinya gitu. Ini gimana menurut Abang? Kalau menurut saya itu semua ini sangat tergantung dengan minat dan semangat kita memperoleh sesuatu itu. Kalau dulu kita dengan keterbatasan, kita begitu antusias untuk memperoleh. Sampai dengan kita jadwalkan kapan bisa kita pinjam lagi dan yang dibatasi. Sekarang dengan kemudahan-kemudahan yang dilakukan, tetapi kalau memang minatnya tidak ada, walaupun mudah diperoleh, kadang-kadang itu tidak dimanfaatkan dengan optimal. Ini yang menjadi persoalannya. Saya pikir
kalau kita mau jujur, dengan kemudahan era digital ini seharusnya para siswa sekarang ini ataupun mahasiswa itu mempunyai nilai lebih yang diperoleh. Tetapi kenapa tidak? Justru era digital dengan kemudahan yang terjadi, justru mereka orientasinya ke literasi ini semakin berkurang. Kita lihat hasil penelitian demikian membuktikan dari 1.000 orang di Indonesia ini yang membaca serius itu hanya 1 di antara 1.000 atau 0,00 per 1. Jadi maknanya apa? Dari 1.000 orang itu rata-rata hanya satu yang mau membaca dan tuntas buku, misalnya setiap satu buku tersebut. Jadi ini menggambarkan bahwasanya memang kemudahan yang ada ini justru digunakan kepada hal-hal yang lain yang lebih instan. Sehingga kita melihat banyak di antara mereka itu tidak mempunyai dasar terhadap literasi itu yang lebih kuat. Mereka lebih cenderung kepada hal-hal yang instan, yang lebih mudah dan yang mengasihkan, sehingga mereka terbuai dengan permainan game, dengan YouTube dan sebagainya, yang mungkin nilai-nilai edukasinya sedikit berkurang dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lebih mendalam terhadap tingkat intelektualitasnya. Bang Afrida, ya, dari sekian lama Abang sampai jadi sekarang menjadi seorang profesor, ya, dan mungkin juga dulu Abang dulu dari menggawangi Unimal ya sampai 2 periode ya Bang ya. Ya. Sampai jenjang yang ke sana itu, kemudian sekarang Abang juga menjadi dosen di guru besar ya di Unsiah ya Bang ya. Kemudian di Uniki juga sekarang ini Bang ya. Sebagai rektor. Semasa Abang di Unimal dulu Bang, Abang memang alumni Unimal atau gimana ini? Saya ketika diangkat itu status saya sebagai dosen Syahwala yang ditempatkan di Maluku Saleh. Nah, itu yang pertama. Kemudian ketika saya masuk di Maluku Saleh itu, saya juga masuknya mulai karir dari dosen muda. Dosen muda. Ya? Dosen yang tidak dibolehkan untuk mengajar di kelas B pun tidak boleh, dibatasi. Kemudian saya tetap komit dengan tahapan-tahapan yang saya lakukan. Dari mulai dosen muda, kemudian dipercayakan sebagai pembantu dekan 3, kemudian menjadi dekan, kemudian dipercayakan sebagai pembantu ataupun wakil rektor 2 periode, kemudian menjadi ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baru terakhir menjadi rektor. Dan alhamdulillah rektor di masa saya itu dipercayakan 2 periode, dan sudah 2 periode tidak dibolehkan lagi untuk menjadi rektor yang berikutnya. Jadi memang syaratnya adalah 2 periode. Berarti menarik Bang, butuh proses ya Bang, dari dosen biasa yang yang belum bisa mengajar penuh ya, dan menjadi Kemudian waktu di Unimal sendiri Bang ya, waktu itu kan Unimal masih belum ini ya Bang ya, belum negeri kan? Masa Bang yang jadi itu menjadi negeri. Itu gimana Bang prosesnya, bagaimana itu menjadi negeri dan sebagainya Bang? Proses penegrian itu sebenarnya pertama saya sudah katakan tadi bahwasanya kita cenderung menjadi seorang pendidik itu cukup nikmat. Makanya saya berada di sana, dan ketika saya melanjutkan pendidikan strata 2 saya di Banda Aceh, saya diajak oleh Bapak Tarmiji Akarim. Tarmiji Akarim ingin mencalonkan diri sebagai Bupati Aceh Utara, dan terpilih 5 orang sebagai istilahnya sekarang tim sukses. Ketika itu kami masih di Universitas Maluku Saleh yang swasta, dibolehkan bergabung menjadi tim sukses karena itu belum ASN. Nah, jadi beliau, saya pertanyakan kenapa mengajak saya. Beliau katakan saudara Afridar itu statusnya sebagai mahasiswa di Banda Aceh. Tapi saya terpilih sebagai ketua masyarakat Aceh Utara yang berada di Banda Aceh. Biasanya itu kan orang-orang mapan di Banda Aceh yang dipilih sebagai ketua masyarakatnya. Tapi saya terpilih. Dan ini punya kelebihan di bidang organisasi, menurut pendapat beliau.
Makanya diajaklah saya untuk bergabung untuk membangun Aceh Utara sebagai tim suksesnya beliau. Saya katakan, apa visi dan misinya untuk menjadi pimpinan Aceh Utara? Kalau tidak sesuai, saya nggak mau bergabung, saya katakan. Diceritakanlah visi misi yang begitu luar biasa. Termasuk di bidang pendidikan yang dipercayakan kepada kami. Apa itu program pendidikan? Diserahkan kepada saya. Kalau memang sepakat Malikus Saleh, Universitas Malikus Saleh dijadikan sebagai ikonnya pendidikan Aceh Utara, saya bersepakat. Jadi Universitas Malikus Saleh yang swasta yang ketika itu jumlah mahasiswanya ya sekitar 300-an orang, perlu kita berdayakan. Apakah sepakat? Beliau menyatakan sepakat, dan itu kita jadikan sebagai universitas utama di Aceh Utara, dan itu penopang utama untuk pendidikan kita. Kalau begitu saya bergabung. Karena saya bergabung di sana, makanya dipercayakanlah berbagai program-program sampai dengan kampus tersebut diputuskan dengan aturan mainnya, dengan ketentuan kanun yang ketika itu atau perda, di istilahnya masih perda, itu memutuskan bahwasanya Universitas Malikus Saleh itu milik masyarakat Aceh Utara, dan memang itu dibentuk oleh Bupati Wahab Dalawi yang ketika itu sebagai statusnya sebagai bupati membentuk universitas tersebut. Maka pantas memang dibentuk atas nama jabatan. Maka itu milik Aceh Utara. Dengan adanya keperda tersebut, kami yang dulu bergabung di sana, saya ketika itu ingat sekali, gaji bulanan saya itu Rp50.000 per bulan. Dengan diperdakannya ini milik Aceh Utara, gaji kami itu rata-rata dari Rp50.000 menjadi setara dengan ASN ataupun PNS. Yang ketika itu ya saya dapat sekitar 2 jutaan. Peningkatan yang amat luar biasa. Ini benar-benar memberdayakan kampus ini. Yang dulunya bantuan dari Pemda Aceh Utara hanya 10 juta per tahun, naik menjadi 3 miliar per tahun. Dan itu saya pikir ketika itu komitmen daripada Tarmizi Akarim itu sangat luar biasa untuk membangun kampus. Tahap berikutnya baru kita bekerja bagaimana setelah ini berkembang, kita negerikan. Untuk menegrikan ini perlu jumlah mahasiswa kita tingkatkan. Makanya ketika ini sudah menjadi milik masyarakat Aceh Utara, itu saya robah tagline. Tagline-nya adalah Malikus Saleh adalah universitas negeri daerah. Karena miliknya pemerintah daerah, saya katakan universitas negeri daerah. Dengan adanya label negeri daerah tersebut, berbondong-bondonglah mahasiswa masuk ke Malikus Saleh. Setelah mahasiswanya sudah mencapai 1.500, makanya baru berani kita usulkan untuk dinegrikan. Kalau 300 mahasiswa kan tidak mungkin dinegrikan, kecil sekali. Jadi perjalanan inilah yang membuat bahwasanya kampus yang dulunya dari milik swasta, yang dulunya bisa ditampung di Lancang Garam, di lokasi perumahan tersebut, sehingga tidak memungkinkan lagi, sehingga dilakukanlah pengembangan kembali lagi ke kampus utama, yaitu ke Relet, Desa Relet. Kita bangun di sana, dan ketika membangun kampus pertama itu masa konflik. Dan ketika itu juga saya selaku PR2 ditunjuk sebagai Pimpro istilahnya dulu, untuk membangun kampus yang pertama adalah gedung Fakultas Teknik ketika itu, saya ingat betul. Dan alhamdulillah dengan negosiasi yang amat luar biasa dengan pihak GAM mendukung sepenuhnya untuk membangun sumber daya manusia. Di situ luar biasa, bahkan lebih hebat pihak GAM ketika itu dibandingkan dengan masyarakat terhadap dukungannya. Alhamdulillah terbangun di sana periode yang pertama, dan kita diterima di sana dengan lebih baik. Dan sekarang mahasiswanya ketika saya memimpin terakhir di periode kedua, mahasiswa yang kita miliki sudah di atas 30.000 mahasiswa. 30.000. Ya, dari 1.500 ketika dari itu 300, 1.500, ya, 30.000. 30.000. Luar biasa, Bang. Ya. Berarti ada sebuah peningkatan yang signifikan yang kita lihat untuk perkembangannya kampus itu. Kemudian Bang, kita melihat ini Kota Lok Sumawe, Aceh Utara, ini kan ada 3 kampus besar Bang, yang ada Politeknik, kemudian ada IAIN dan Unima. Menurut Abang, perannya kampus ini Bang sebenarnya untuk kota dan kabupaten ini apa Bang? Sebenarnya kalau kita lihat geliat daripada ekonomi di Kota Lok Sumawe ini, itu sebagian besar digerakkan oleh mahasiswa.
dengan jumlah mahasiswa kami 30.000, di IAIN mungkin ada sekitar 10.000, di Politeknik mungkin ada sekitar 10.000, saya pikir, dan universitas swasta yang lainnya. Ini sudah dijadikan, sudah boleh dikatakan bahwasanya Lok Sumawe itu sebagai kota pelajar. Karena penggerakan ekonomi umumnya itu digerakkan oleh pelajar ini, oleh para mahasiswa dan siswa-siswa. Saya pikir ini adalah sesuatu yang harus diberikan apresiasi yang positif oleh pemerintah daerah, lebih diperbanyak kemudahan-kemudahan bagi para mahasiswa dan siswa. Seharusnya itu. Karena mereka lah yang membuat geliat ekonomi di kita di daerah Lok Sumawe semakin berjalan dengan adanya jumlah mahasiswa yang semakin banyak. Mahasiswa di Maliko Saleh itu sejak kami pimpin itu ada mahasiswa yang berasal mulai dari Papua sampai dengan Sabang, itu ada di kampus Maliko Saleh. Dan saya pikir ini adalah cerminan daripada konsep yang kami tawarkan kepada pemerintah ketika kita negerikan. Juga yang kita tawarkan adalah menegrikan Maliko Saleh itu salah satu cara untuk memperekat masyarakat Indonesia kita, karena mahasiswanya pasti dari semua daerah, sehingga tingkat resistensi terhadap ketidaksenangan terhadap masyarakat luar itu semakin kecil dengan semakin banyaknya mahasiswa yang bergabung dan dosen yang bergabung di Maliko Saleh. Dan ini sudah terbukti bahwasanya banyak sekali dosen-dosen dari luar yang kita terima dan mahasiswa yang dari luar, sehingga inilah yang membuat tingkat heterogennya masyarakat di Lok Sumawe semakin tinggi, sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi juga akan semakin baik. Pengalaman Abang di Unimal gitu Pak, kemudian kan ini sekarang di Uniki juga ya sebagai rektor. Ini pengalaman Abang untuk membawa, saya tengok begitu cepatnya Uniki juga bergerak juga Bang untuk menjadi sebuah universitas swasta yang saat ini juga lagi digandrungnya juga di Biren atau di Aceh ini gitu. Ini apa Bang semangat yang Abang berikan ke dalam? Kiat kita adalah yang pertama sebenarnya membangun pendidikan adalah membangun peradaban. Maka sangat penting itu pendidikan. Tanpa pendidikan tidak ada kesuksesan yang akan kita raih. Nah, makanya itu dasar pertama. Maka mengkomunikasikan hal tersebut itu sangat penting. Makanya untuk Biren, kita contohkan misalnya Biren sudah ditetapkan sebagai kota santri. Makanya kampus kami sebagai pendukung utama terhadap pemerintah daerah untuk merealisasikan konsep daripada kota santri tersebut. Makanya kampus Uniki ini bisa berkembang. Umur kami baru 2 tahun lebih ini. 2 tahun lebih, tetapi mahasiswanya sudah mendekati kepada 5.000 jumlah mahasiswa. 5.000 untuk sebuah universitas swasta, saya pikir perkembangannya amat luar biasa. Kenapa bisa demikian? Karena kami membuat kelas-kelas di pesantren-pesantren. Jadi di daerah-daerah pesantren dan sebagainya itu kita jadikan sebagai mitra. Jadi ilmu umum yang kita miliki itu harus kita kawinkan dengan ilmu agama. Dan itu adalah salah satu konsep untuk menghancurkan konsep daripada sekularisme yang memisahkan itu, sehingga pendidikan kita hancur karena konsep yang dibawakan oleh kaum sekuler tersebut. Makanya belajar dari hal tersebut, kami mencoba memberlakukan pendidikan agama tersebut, terutama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, itu kita terapkan, dan itu adalah pendidikan yang sangat efektif. Makanya kami tawarkan dan kami mohon kepada PUPR untuk diberikan sebuah gedung rusunawa itu yang berada di kampus kami, itu dijadikan sebagai tempat penginapan. Di situ bisa menampung 240 mahasiswa yang akan kita didik, dan bagi para mahasiswa yang berasal dari luar itu kita berikan kesempatan untuk tinggal di sana dengan biaya boleh dikatakan gratis, tetapi hanya untuk membayar biaya makan sendiri. Kemudian kita berikan pendidikan tambahan. Jadi istilahnya yang menginap di sana adalah sebagai pesantren mahasiswa. Mahasiswa yang ada nilai plusnya adalah sebagai pesantren. Ketika malam mereka melakukan pengkajian ilmu agama, ilmu Al-Quran, dan dengan adanya nilai tambah tersebut berbondong-bondonglah para orang tua untuk memohon untuk bisa tinggal di tempat tersebut. Nah,
Alhamdulillah karena ini masih tahap pertama, kita hanya ada satu gedung supaya tidak terjadi hal yang kita khawatirkan. Jadi gedung tersebut hanya ditempati oleh para mahasiswanya. Kita akan bangun gedung yang lain supaya terpisah. Itu baru kita gunakan untuk para mahasiswa. Jadi kesempatan pertama ketika kami buka untuk 240 orang, justru yang mendaftar itu melebihi daripada kapasitas. Tapi alhamdulillah kita seleksi dan mereka yang memenuhi kriteria kita tempatkan di sana. Dan saya pikir ini adalah langkah awal di dalam membangun dengan menerapkan konsep-konsep syariah yang lebih fundamental. Alhamdulillah inilah yang membuat kampus ini semakin bersinar adanya. Mudah-mudahan ini akan terjadi secara terus-menerus. Kami mohon doa daripada masyarakat dan mendapat dukungan dan ridha daripada Allah supaya niat baik kami ini bisa berjalan dengan lebih baik. Berapa jurusan Bang sekarang? Kita tidak memperbanyak prodi. Kita hanya ada 5 fakultas. Dari 5 fakultas, kita prodinya cukup terbatas, yaitu hanya 19. Jadi saya pikir dengan prodi yang cukup terbatas, kita bisa melakukan berbagai aktivitas dan bisa menciptakan lulusan-lulusan yang lebih berkualitas dan berkompetitif. Dan alhamdulillah kampus kami julukannya dari masyarakat Kota Juang ini adalah kampus milenial. Para golongan milenial sangat mencintai kampus ini. Kenapa? Karena kampus ini tertata dengan lebih baik dan kita memiliki berbagai pepohonan yang rindang dan ada buahnya. Buah mangga, buah jemblang, buah beberapa buah ini ketika berbuah nanti mahasiswanya boleh petik makan di tempat. Nah, itu yang kita berikan. Kemudian dengan tempat yang begitu bersih dan alhamdulillah hasil penelitian dan hasil pantauan yang dilakukan oleh LL Dikti, terutama LL Dikti 13 yang berkunjung seluruh Aceh, memang memberikan apresiasi kampus di Universitas di Aceh ini, kampus terbersih adalah masuk ke dalam kategori yang pertama, yaitu Universitas Islam Kebangsaan Indonesia ini. Kemudian dosen-dosennya ini Pak, dosen-dosennya ini sudah sampai tingkatan apa dia? Dosen kita untuk memprioritaskan kepada kampus yang unggul, kita akan prioritaskan kepada dosen-dosen dengan pendidikan doktor. Sekarang kita belum sepenuhnya dosennya doktor, tapi alhamdulillah mulai semester ini kita buka program doktor khusus untuk percepatan kualifikasi daripada doktor tersebut. Alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan Prima Medan. Tahun ini kita akan buka, alhamdulillah sudah ada yang mendaftar 11 dosen yang berasal dari berbagai disiplin ilmu yang khususnya membidangi bidang ekonomi, dan mereka akan meningkatkan taraf pendidikannya dari magister kepada doktor. Dan kami yakin dalam 3 tahun ke depan dosen-dosen yang dengan berkualitas doktor ini sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh ketentuan akreditasi itu sendiri. Ya. Jadi berarti begitu luar biasanya proses Abang tadi ya, dari Unima kemudian ke Uniki ya. Bang, saya mau tahu Bang, tip-tip sukses Abang ini Bang sebagai akademisi ini apa Bang? Sebenarnya kita kalau mau jujur, setiap kita ini manusia ini punya kelebihan dan kekurangan. Untuk suksesnya ini, saya pikir ini sangat tergantung kepada kemudahan yang diberikan oleh Allah. Saya pikir kita manusia ini tidak ada yang hebat-hebat, betul tidak ada. Biasa-biasa saja sebenarnya. Tapi usahakan dengan keikhlasan berbuat untuk yang lain, kemudian memohon, berdoa kepada Allah, dan Allah sangat sayang kepada hambanya. Dan dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, itu banyak sekali kemudahan yang kami peroleh. Di antaranya mungkin seperti dalam jenjang fungsional daripada dosen, saya memulai ASN ini tahun 2001. 2014 saya sudah memperoleh gelar puncak.
2001, 2014, 13 tahun saya sudah bisa memperoleh profesor. Jadi apakah karena hebat? Tidak, karena Allah mudahkan. Bagaimana untuk memperoleh tersebut? Seorang profesor itu harus banyak menulis. Alhamdulillah, kebetulan saya diberikan kesempatan untuk menulis. Kalau saya itu dulunya itu senang menulis buku. Jadi buku yang saya tulis itu yang pertama adalah mulai tsunami Aceh, adab atau bencana. Ini setelah setelah tsunami, alhamdulillah Januari sudah terbit buku ini. Ini adalah buku pertama saya, dan sekarang alhamdulillah saya sudah menulis buku yang terakhir adalah model ekonomi syariah. Ini buku yang ke-15. Kebetulan di sini hanya ada sekitar 9 buku, dan apa yang ingin kami katakan bahwasanya menulis itu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh para dosen. Kalau kita bisa menulis, menuangkan karya-karya pikiran kita ke dalam sebuah bentuk tulisan, inilah mungkin yang akan tertinggal. Kalau kita tidak melahirkan satu karya-karya tulisan kita, literasi kita terbatas, mungkin begitu kita meninggal, tidak ada lagi yang tertinggal. Apa yang kita ucapkan, yang kita oralkan ini, mungkin ketika kita sudah tidak hidup lagi, kita tidak mampu lagi untuk berucap. Tetapi kalau tulisan ini, saya pikir insya Allah akan terus berada catatan tersebut, dan itu yang akan dikenang. Dengan motivasi tersebut, saya berusaha. Saya juga tidak pintar-pintar amat untuk menulis. Setiap kita tulis pasti punya kekurangan, tapi dari penulisan pertama, kedua pasti ada terjadi perbaikan-perbaikan, dan disitulah kita belajar. Dan alhamdulillah saya pikir motivasi untuk selalu ingin berbuat yang terbaik dengan keikhlasan, mudah-mudahan Allah yang memberikan kemudahannya, bukan karena kehebatan kita. Itu kata kunci yang kami pegang. Berarti motivasi itu datangnya dari diri kita sendiri, Pak. Siap. Kemudian bagaimana kita bisa berkomunikasi terhadap lingkungan kita. Kemudian Bang, apa tadi dari membaca, menulis, ya, lahir buku sampai 15, ya. Ini harapan Abang terhadap generasi ke depan, terhadap mahasiswa kita ini. Apa harapan Abang? Perlu kita pahami bahwasanya hidup ini akan sangat singkat. Kemudian kita hidup ini sebenarnya dituntut untuk selalu untuk sukses. Sukses dalam kategori yang sebenarnya, kalau menurut ajaran agama kita, adalah sukses untuk dunia dan akhirat. Jadi jangan dibayangkan kalau sukses itu kalau memiliki harta yang banyak, atau memiliki jabatan yang tinggi, atau memiliki kepintaran intelektual. Itu adalah semuanya itu pemberian daripada Allah, bukan karena hebatnya kita. Rezeki itu juga dari Allah, ilmu juga itu Allah yang berikan. Kalau Allah mempermudah, kita akan mudah untuk memahami ilmu pengetahuan tersebut. Begitu juga terhadap harta dan jabatan. Maka hal-hal tersebut yang merupakan bahagian daripada pemberian Allah, tidak perlu kita kejar. Kalau memang itu rezekinya kita, Allah itu akan berikan kepada kita. Kalau itu bukan rezekinya kita, apapun yang kita lakukan, kita paksakan pun, kita peroleh sebentar, tetapi tetap akan dicabut kembali oleh Allah. Kita melakukan dengan kecurangan-kecurangan, hanya sebentar kita bisa pegang. Kemudian pasti itu akan diambil kembali. Makanya saya pikir kita tidak perlu memperbanyak berapa banyak rezeki yang diberikan kepada kita. Dan itu bukan sesuatu yang utama. Yang utamanya adalah dengan rezeki yang diberikan ini, bagaimana nilai manfaat yang lebih optimal bisa kita gunakan. Itu. Orang ekonomi yang dipikirkan adalah bagaimana dengan sumber daya yang sangat terbatas menghasilkan sesuatu yang lebih optimal. Itu yang harus dipikirkan. Jadi optimal ini jangan dibayangkan banyak. Sedikit tapi berkah itu lebih nikmat. Nah, jadi itu yang saya pegang. Makanya semua ini saya peroleh sebenarnya dari didikan orang tua yang mengharapkan
itu ilmu agama itu adalah utama. Itu yang pertama. Kemudian terus terang apa yang kita pahami, apa yang diberikan pendapat-pendapat ataupun wejangan-wejangan daripada para ulama kita, ustadz-ustadz kita, memang doa orang tua itu sangat mustajabah. Saya melihat berbagai kendala yang kami hadapi di dunia ini, dengan doa orang tua makanya dimudahkan. Apa yang terjadi tersebut itu sudah saya gambarkan di dalam sudah digambarkan di dalam tulisan backing profesor. Ini maknanya apa? Saya menjadi profesor itu karena di belakangnya itu ada backing yang paling besar, yaitu orang tua. Doa orang tua sehingga memudahkan saya bisa mencapai fungsional tertinggi di akademis. Banyak sekali orang yang mungkin kalau kita katakan pendidikannya lebih luar biasa, lulusan dari luar negeri, dari Amerika dan sebagainya, tapi kadang-kadang sampai sekarang dia belum memperoleh guru besar. Bukan karena kehebatan kita meraihkan. Kalau hebat, lebih hebat beliau yang lulusan daripada Amerika, Jerman, Eropa dan sebagainya. Tetapi semua itu sangat tergantung kepada doanya orang tua yang mempermudah kita meraih kesuksesan yang dalam tanda petik tersebut adalah sebagaimana yang diharapkan oleh agama. Saya pikir dengan keikhlasan tersebut, dengan kita komitmen untuk berusaha, apapun yang kita lakukan, kita berdoa, kita beribadah, ibadah yang Allah sukai itu adalah yang konsisten. Bukan hanya sekali kita berikan, walaupun banyak, kemudian setelah itu kita non-aktif. Itu saya pikir itu tidak mendidik kita untuk berperilaku dan merubah sikap yang lebih fundamental. Saya pikir konsistensi itu yang sangat penting di dalam hal-hal dalam berbuat kebajikan itu sendiri. Itu yang saya coba untuk lakukan. Mudah-mudahan Allah selalu mudahkan saya dalam melaksanakan kebajikan yang kami sebutkan tadi. Ini menarik Bang, kita lihat dari tentang tadi tips Abang, kemudian harapan Abang terhadap mahasiswa kita, kemudian generasi kita, kemudian ini kan Bang, ke depan ini kita lihat kan ada peralihan kepemimpinan ya. Menurut Abang sendiri Bang, apa sebenarnya hakikat memimpin itu Bang terhadap negeri kita, daerah kita ya? Menurut Abang gimana? Kalau kita ingin jujur, pemimpin yang dikirim oleh Allah itu sangat tergantung dengan kondisi masyarakatnya. Kalau masyarakatnya tidak berada dalam tuntunan Allah, Allah akan kirimkan pemimpin yang tidak sejalan dengan itu juga. Makanya itu yang prinsip yang utama. Maka saya pikir dengan hal demikianlah kami para pendidik ini berusaha untuk mendidik para generasi muda ini untuk berjalan sebagaimana role-nya, sebagaimana perintah agama. Mudah-mudahan kalau ini sudah terjadi, itu nanti akan ada pemimpin juga yang demikian. Kemudian kalau dipertanyakan yang idealnya pemimpin itu yang bagaimana? Idealnya seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang sesuai dengan role-nya, sesuai dengan aturan mainnya. Aturan main ini yang perlu kita catat, bukan aturan main manusia. Kita ini makhluk Allah. Aturan mainnya adalah aturan main yang ditetapkan oleh Allah. Pencipta langit dan bumi beserta seluruh isinya, dan kita berada di situ. Dan kita harus berusaha seoptimal mungkin untuk mencari pemimpin yang mampu menjalankan perintah tersebut. Kalau ini sudah kita pikirkan secara bersama-sama, bukan hanya kita melakukan pemimpin yang hanya kepentingan pribadi kita, yang mungkin sesaat seolah-olah itu akan menggembirakan kita, tetapi itu semua fata morgana. Kalau dia tidak berjalan sebagaimana aturan yang sebenarnya, dia tidak berlaku adil, dia tidak berusaha untuk menyelamatkan masyarakatnya untuk sukses dunia dan akhirat, saya pikir kita sudah salah kaprah dalam memilih pemimpin. Jadi jangan sampai pemimpin ini membawa kita ke dalam neraka. Usahakanlah
kita akan memilih pemimpin yang akan berusaha menggiring masyarakatnya itu ke dalam surga yang penuh kenikmatan tersebut. Itulah yang harus kita lakukan. Makanya kalau kita sudah memikirkan ke sana, mudah-mudahan kesuksesan itu akan kita raih baik di dunia ini maupun di akhirat nantinya. Terhadap masyarakat sendiri lah, Bang. Ini kan mungkin pesan Abang ini untuk mengapa pemimpin kita ke depan gitu. Kalau saya mengharapkan masyarakat kita ini supaya sadar bahwasanya segala sesuatu itu tidak instan. Semua ini butuh proses. Proses tersebut juga punya penilaian. Kalau kita sudah berusaha seoptimal mungkin untuk melakukan segala sesuatu sejalan dengan aturan mainnya, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan apa yang digarisbawahi oleh Allah, mudah-mudahan kita akan berada pada jalan yang lurus, yang benar menuju ke kesuksesan. Makanya harapan kita, kalau kita salah memilih pemimpin, jadilah bangsa ini yang akan dihancurkan agamanya. Kalau agamanya sudah dihancurkan, berarti kesuksesan itu tidak akan mungkin kita peroleh, atau akan susah kita akan meraihnya. Makanya saya pikir jangan kita terbuai dengan fata morgana, dengan janji-janji politik yang indah. Kalau pemimpin tersebut kita lihat perilakunya, etikanya, karakternya tidak sebagaimana karakter yang ditetapkan oleh Allah, tunggu aja kehancuran ini. Karena Allah sendiri sudah menyatakan bahwasanya kalau pemimpin ini merupakan pemimpin yang tidak menurut keahliannya, jadi keahlian di sini adalah pemimpin yang mampu membawa masyarakatnya ke jalan kesuksesan. Kalau tidak ada orang yang mampu membawa ke sana, kita pilih justru orang yang akan menggiring kita ke neraka, ya nikmatilah nanti neraka sebagai bahagian daripada apa yang kita perbuat. Jadi jangan dianggap memilih itu hanya pekerjaan sederhana. Salah kita memilih, kita yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas pilihan kita tersebut. Saya pikir dalam memilih ini sesuatu yang sangat menentukan terhadap bagaimana kita ke depan dan bagaimana Allah memberikan penilaian terhadap kita, terhadap pilihan yang kita lakukan. Makanya saya pikir ini yang perlu kita sadari betul. Mudah-mudahan kita tidak berada pada golongan yang salah dalam menentukan pilihan tersebut. Menulis sudah, Bang. Jadi profesor sudah, Bang. Keinginan Abang selanjutnya apa, Bang? Kalau dipertanyakan, kita tidak tahu umur ini. Keinginan kita, kalau saya selalu berdoa untuk bisa berbuat yang terbaik bagi yang lain. Bisa melahirkan sesuatu yang bermanfaat, itulah keinginan yang utama. Dan mudah-mudahan kita ini jangan berupaya untuk merebut segala sesuatu yang kemungkinan kita nanti tidak mampu mempertanggungjawabkan. Jadi saya selalu berdoa, kalaupun saya berada pada jabatan ataupun amanah yang diberikan itu, saya mohon untuk mampu untuk menjalankan dan mampu menggiring para anggota yang saya pimpin tersebut kepada kebenaran seperti yang kami sebutkan tadi. Dan itu tentu bukan pekerjaan mudah, tetapi dengan keinginan keras, dengan doa yang kita panjatkan, mudah-mudahan Allah mudahkan terhadap hal yang demikian. Makanya kesimpulannya, kalau dipertanyakan apa keinginan, yaitu keinginan untuk berbuat yang terbaik bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat yang semampu kami lakukan. Itu yang merupakan hal yang sangat kami idam-idamkan. Terima kasih, Prof. Sangat mulia sekali keinginannya tadi, kemudian bincang-bincang kita hari ini. Saya terima kasih sekali bisa bertemu dan berjumpa sama Profesor, dan banyak yang kita dapati tadi. Banyak, ya kalau dibilang katakan tadi diskusi kita tadi banyak dagingnya lah, Bang. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi semua orang, bagi tentunya bagi generasi kita yang saat ini
sudah sedang menimba ilmu pengetahuan, ya. Kemudian sedang berjuang juga, ya, seperti kita dulu juga gitu. Wah, terima kasih Bang sudah bisa bersama di channelnya Pak Ulis. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya, dan kunjungan ini merupakan silaturahim. Itu adalah sesuatu yang sangat diharapkan, karena itu membuat umur kita panjang, dalam artian umur yang berkah. Dan untuk ini kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesarnya atas segala kekurangan, tutur kata, dan mungkin perilaku yang tidak pada tempatnya. Terakhir kami ingin menyumbangkan kepada Pak Ulis ini buku yang ke-15 ini. Kebetulan Model Ekonomi Syariah, Fondasi Sistem Ekonomi. Jadi ini karya ini kami tulis adalah sebagai bahagian daripada yang memperlihatkan bahwasanya konsep syariah itu sangat mulia, dan itu bisa membuat kehidupan kita dunia akhirat akan selamat. Kemudian di sini ada sedikit catatan hidup pribadi kami yang kami sebutkan dengan backing profesor. Ini mungkin bisa sebagai catatan kecil, kalau mana tahu bisa sebagai bahan bacaan. Dan buku ini ditulis dalam bentuk bagaikan seperti kita membaca novel. Jadi ini tidak buku dalam kategori serius, tetapi mudah-mudahan punya nilai-nilai makna yang terkandung di dalam tulisan kecil ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kami serahkan kepada Pak Ulis sebagai bahagian daripada kunjungan yang luar biasa ini, dan mudah-mudahan berkenan diterima. Dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Ini sudah dapat buku, kita datang ke sini. Ini nanti buku ini juga setelah saya baca nanti saya letak di pustaka pinggirannya Pak Ulis di Kediri. Siap, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa dibaca juga oleh generasi kita. Luar biasa ini. Ada sebuah buku, ya, perjalanan hidup, kemudian ada model ekonomi syariah. Baik Bang, terima kasih. Sahabat mulia dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bisa kita menyaksikan diskusi kami dengan Profesor Apridar, yang mana tadi banyak yang disampaikan beliau, ya, kita konsisten, ada kerja keras di dalamnya, kemudian ada komitmen juga, kemudian apa yang diberikan Allah itulah jalan dari hidup kita, dan kita harus betul-betul mensyukurinya. Dan satu lagi yang sangat-sangat saya renungi, dan saya juga sependapat dengan beliau, dan saya juga merasakan itu, ya, yaitu adalah bagaimana doa orang tua. Karena juga saya menerapkan seperti itu juga, karena orang tua saya tinggal perempuan, masih ibu, ya, dan itu menjadi semacam magnet bagi hidup saya, dan setiap langkah saya semuanya itu memang juga doa dari ibu kita, seperti doa ibunya Profesor juga, orang tua Profesor juga, yang sampai saat ini Profesor Apridar sudah mencapai titik puncaknya. Baik, sahabat mulia, terima kasih sudah bergabung di channelnya Pak Ulis. Di channel Pak Ulis ini berisikan inovasi, motivasi, ya, inspirasi, dan di sini juga akan hadir orang-orang yang sukses dari nol, sukses yang dari tidak apa-apanya, kemudian orang-orang hebat, ya, orang-orang yang mempunyai motivasi untuk bisa terus berkembang, untuk terus bisa bangkit. Dan kami Pak Ulis, Publis Azhar, saya ucapkan terima kasih dan salam mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bang.